Halo guys, hari ini saya mau membahas tentang perzinahan. Ayo kita cari tahu apa yang Alkitab katakan tentang perzinahan. Sebelumnya saya mau kasih tahu kepada kita semua. Perzinahan adalah kekejian kenajisan di hadapan Tuhan. Tentunya mendukakan hati Tuhan. Orang yang melakukan perzinahan hidupnya gak akan diberkati dan hidupnya gak akan tenang. Saya pastikan itu karena firman Tuhan, nanti saya kasih tahu ayat-ayatnya. Saya juga melihat banyak anak muda, khususnya anak-anak muda yang berpacaran, melakukan perzinahan sebelum menikah. Ingat, kalau engkau melakukan perzinahan sebelum menikah, hidupmu gak akan tenang. Saya akan kasih tahu ciri-ciri hidup yang gak tenang karena perzinahan. Nanti saya akan terangkan. Mari sebelumnya kita cari tahu apa yang Alkitab katakan tentang perzinahan. Saya menangkap ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Perhatikan baik. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, lebih sederhana lagi kita cari tahu apa yang dimaksud dengan cemar dan hidup kudus. Saya menggunakan versi lain, yaitu Alkitab bahasa Indonesia masa kini. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Perhatikan baik. Allah memanggil kita bukan supaya kita hidup cabul, melainkan supaya kita hidup dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan baik. Kata cemar, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cabul. Cabul pikiran kita, cabul perkataan kita, cabul hati kita, cabul tindakan kita. Tidak. Tetapi Allah memanggil kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita, pasti kita berkenan di hadapan Tuhan. Pasti kita diberkati dan hidup kita tenang. Saya pastikan itu. Keluaran 20:14, jangan berzina. Ternyata perzinahan sudah dideklarasikan dari salah satu 10 perintah Allah. Allah sudah menekankan berkali-kali tentang perzinahan. Hei anakku, kalau kamu melakukan perzinahan, kamu sedang mendukakan hatiku. Hei anakku, kalau kamu melakukan perzinahan, kamu sedang melakukan hal yang najis di hadapanku. Kamu gak akan saya berkati. Hidupmu saya pastikan tidak akan tenang. Banyak juga saya lihat perselingkuhan di dalam rumah tangga terjadi. Saya pastikan kalau ada suami atau istri melakukan perselingkuhan, hidupnya gak akan tenang. Malahan anaknya jadi korban karena perselingkuhan. Ini mengerikan. Bertobat kalau engkau melakukan hal itu. Saya menangkap ini di dalam Yakobus 1:8. Perhatikan baik. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati artinya berselingkuh. Orang yang berselingkuh tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya. Udah pasti pekerjaan apa yang dilakukannya gak akan berhasil, gak akan diberkati. Karena dia sedang mendukakan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Keluarganya berantakan, saya pastikan. Iya, saya pastikan keluarganya berantakan. Anak jadi korban karena ulah orang tua yang berselingkuh, digosipi dan lain sebagainya. Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang orang tua perbuat pasti anak lakukan. Hati-hati makanya dengan perkataan dan tindakan kita. Saya pastikan sekali lagi, engkau tidak akan diberkati kalau engkau melakukan perzinahan. Hei anak muda, bertobatlah. Kalau engkau terus-menerus melakukan dosa percabulan di hadapan Tuhan, bertobat sebelum terlambat, saya katakan. Minta ampun sama Tuhan. Hidup kudus. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Ayo terus kita cari tahu kategori perzinahan menurut pandangan Alkitab. Perhatikan baik. Saya menangkap ini di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 32. Nanti teman-teman bisa baca di rumah ya. Di sini saya merangkumkan dan saya mencatat Alkitab memberikan beberapa kategori yang harus kita lakukan supaya kita tidak hidup di dalam perzinahan. Perhatikan baik. Yang pertama, ayat ini mencatat tentang menceraikan istri dan menikah dengan perempuan lain. Itu berzina. Artinya gini, kalau ada pasangan menceraikan entah suaminya atau istrinya, lalu setelah bercerai ia menikah lagi, dia berzina. Perhatikan baik.
Di dalam pernikahan, kalau kita memutuskan mau menikah dengan pasangan kita, pastinya kita mau diberkati oleh Tuhan. Tentunya pemberkatan itu terjadi di dalam liturgi gereja. Di gereja yang dimana kita beserta dengan pasangan kita mengucapkan ikrar janji kepada Allah. Ingat, perhatikan baik. Secara spiritual kita mengungkapkan janji kita, pernikahan kita kepada Allah. Roh. Kamu dan pasanganmu terikat dalam roh. Kalau kamu tetap bersikeras untuk menceraikan pasanganmu dan kamu menikah lagi dengan orang lain, kamu tidak akan diberkati, hidupmu gak akan tenang, karena kamu melakukan perzinahan. Secara daging, secara tubuh, secara dunia, oke, kamu berpisah. Di pengadilan agama kamu bercerai, oke, dapat surat. Itu manusia yang mau ceraikan. Tapi secara roh dengan pasanganmu, kamu masih terikat janji pernikahan di hadapan Tuhan. Kamu belum bercerai di hadapan Tuhan. Kalau kamu melakukan seksual setelah kamu bercerai dengan pasanganmu dan kamu menikmatinya dengan pasangan lain, kamu berzina. Karena kamu masih mempunyai ikatan dengan pasanganmu di dalam roh. Dan kamu belum bercerai. Yang kedua, menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya atau sebaliknya. Perhatikan baik, saya contoh. Kalau saya misalnya masih single, lalu saya bebal, keras hati tetap mau menikah dengan janda, yang dimana saya tahu suami masih hidup. Saya sama dia sedang melakukan perzinahan. Kalau dilanjutkan sampai sesi pernikahan, saya tetap tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga saya pasti akan hidup tidak tenang. Karena Tuhan membenci dengan perzinahan. Kenapa hal itu tetap dilakukan di dalam pernikahan? Karena kekerasan hatinya. Padahal dia tahu kalau dia ambil janda itu, pasti hidupnya gak akan diberkati. Hidupnya gak akan tenang. Selalu belangsak dalam hidupnya. Karena kita sedang melakukan perzinahan. Karena nafsu lah yang membuat segalanya berubah. Iya. Jangan keraskan hati kita. Lalu yang ketiga, apa yang kita katakan di dalam Matius 5 ini, ayat 27 sampai 32 ini. Memandang perempuan dengan nafsu. Perhatikan baik, Alkitab bilang kayak begini. Ini seru nih. Padahal kita tidak melakukan eksekusi perzinahan atau melakukan hubungan intim dengan pasangan lain. Tetapi di sini Alkitab mengatakan setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Wow, melihat dan timbul rasa mengingini. Kita sudah berzina walaupun kita tidak melakukan hubungan intim. Ini hati-hati. Hati-hati. Di dalam kekristenan kalau kita melihat aja dan timbul rasa mengingini, rasa mengingini ini didasari oleh nafsu. Kalau kita nafsu melihatnya, kita sudah berzina. Lalu apalagi yang kita katakan? Bercerita tentang hal yang cabul. Ini juga perzinahan. Lalu yang terakhir, memikirkan atau membayangkan adegan mesum di dalam pikiran kita. Kita sedang berzina. Pastinya mendukakan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Hidup gak akan diberkati. Selalu memiliki pikiran kotor. Kita memikirkan, membayangkan adegan mesum. Saya pastikan hidup kita gak akan tenang kalau kita masih memiliki cara berpikir cabul. Oleh sebab itu, Allah memanggil kita bukan untuk memiliki hidup yang cabul, melainkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mau diberkati, senangkan Tuhan. Mau berkenan, senangkan Tuhan. Mau hidup penuh dengan damai sejahtera Allah, penuntunan Allah, senangkan Tuhan. Dengan perbuatan kita, sikap kita, baik dalam cara berpikir kita, berkata kita, hati kita, tindakan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan cabul.
Banyak nih anak-anak muda nih terperangkap dalam seksual sebelum menikah. Kalau engkau orangnya bertobat, jangan sampai masa depanmu hancur karena kamu melakukan perzinahan sebelum menikah. Ayo kendalikan nafsumu. Kuasai dirimu dengan Roh Kudus. Bukan kedagingan, bukan manipulasi dunia ini, sehingga iblis gak gampang menghasut pikiran kita. Ayo bertobat. Dalam rumah tangga tetap jaga keutuhan keluargamu. Jauhkan dari konteks perselingkuhan. Kalau engkau memaksa untuk berselingkuh, jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu tidak akan tenang. Hidupmu gak akan diberkati. Hidupmu akan dihantui rasa khawatir. Pastinya saya pastikan keluargamu hancur karena perbuatan kamu yang sia-sia ini. Ayo. Hei orang yang telah dipanggil dan dipilih, bahkan telah ditetapkan menjadi anak Allah, hidup dalam kekudusan Allah. Senangkan dia dengan sikap hati kita yang penuh dengan kekudusan. Oke. Walaupun saya melihat beberapa hari yang lalu Indonesia mendapatkan predikat peringkat keempat se-ASEAN tentang pornografi. Tapi melalui firman ini tidak ada lagi anak muda hancur di pornografi, seksual sebelum menikah. Dan saya pastikan di dalam rumah tangga tidak ada perselingkuhan. Dan saya berdoa kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus selalu disertai dengan Roh Kudus dan bisa menguasai, mengendalikan nafsu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. See you.